motor untuk balapan. Tapi ini ada yang aneh, ada yang lain daripada yang lain. Masih penasaran kan dengan spek yang ada di motor Vespa? Ikuti terus video kita dan jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Halo guys, jadi di belakang saya ini ada motor yang sudah selesai kita konversi jadi motor listrik. Jadi ini adalah motor yang sudah berhasil kita konversi. Ini di belakangku ada motor Vespa ya. Anak-anak Vespa itu udah nggak asing lagi dengan motor-motor Vespa berbahan bakar bensin. Nah, tapi ini ada yang aneh, ada yang lain daripada yang lain. Kalau biasanya motor Vespa listrik itu pabrikan ya, kayak Yuwin Fly T3, terus ada Exotic. Kalau di belakang saya ini murni atau asli Vespa. Tahu sendiri kan harga Vespanya aja udah berapa. Nah, ini udah kita bongkar, udah kita buka mesinnya. Nah, ini mesinnya ada di depan saya. Nah, ini kita nggak apa-apain, benar-benar aku bongkar total, turunin, dan masih bisa dipasang lagi. Adapun yang punya pengen pasang mesin yang lama bisa, karena semuanya nggak kita rubah, sama sekalinya nggak ada yang kita rubah, cuma kita pasang electrical aja, dan itu semuanya PNP, nggak ada yang dilas, nggak ada yang dibobok, nggak ada yang diapa-apain. Teman-teman pasti penasaran kan dengan spek yang ada di motor Vespa, asli Vespa ya, asli Vespa Matic yang sudah kita konversi. Nah, jadi untuk Vespa ini spesifikasinya emang bukan untuk balapan, jadi emang buat harian. Jadi kita pasang dengan dinamo standar. Kebetulan ini kita pasang dinamonya motor 3000 watt. Ini motornya 3000 watt dengan single arm. Jadi kita sekarang itu lagi berusaha berbeda daripada yang lain. Yang lain konversi Vespa pakai dual arm, kita pakai single arm. Ini Vespa Matic juga sama, kita pakainya single arm biar kelihatan beda, nggak sama dengan yang lainnya. Jadi kita punya ciri khas sendiri loh. Ini ciri khas kita itu pakainya single arm, jadi bukan pakai double arm. Nah, ini single arm pakai kies motor 3000 watt 10 inch. Jadi PNT banget ya. Kebetulan bannya juga kita pakai ban bawaannya. Karena ini motor benar-benar masih baru, grass. Turun dari dealer, langsung dikirim sini, langsung dikonversi jadi elektrik ya. Jadi ini pakai 10 inch dan kecepatannya kemarin aku udah coba, nggak kita setting kenceng-kenceng amat sih, cuma ya setidaknya 100 mah dapat lah, 100 sampai 110 km/jam dapat itu. Cuma emang bukan buat kebut-kebutan ya, jadi secara akselerasi sih standar motor listrik ya, bukan standar motor bensin. Pasti teman-teman tahu kan standar motor listrik itu seperti apa? Karena standar motor listrik itu yang jelas jauh lebih bertenaga ya daripada motor bensin. Oke. Ini untuk masalah motor. Untuk armnya kita langsung bikin sendiri ya. Jadi armnya kita bikin sendiri menyesuaikan dengan ukuran yang ada di motornya. Nah, ini benar-benar PNP ya, benar-benar PNP. Jadi nggak ada yang dipotong, nggak ada yang gerinda, nggak ada yang diapa-apain. Kita yang mengikuti spesifikasi atau motor ukuran dari si motor tersebut. Oke, jadi benar-benar tinggal pasang, selesai. Nah, ini armnya juga sama, kita pakai single ya, dengan ukuran arm yang lebih besar supaya kekuatannya jauh lebih kuat. Nah, ditambah ini ada spakbor kolong biar kelihatan lebih rapi. Tapi di sini kosong. Sebetulnya ini harusnya ada tambahan semacam knalpot ya. Di sini ada knalpot nih harusnya, cuma belum ditambahin ya, nggak tahu nih, nanti kita ngeliat dari customernya mau dipasang knalpot atau tidak. Untuk masalah baterai,
kita bisa lihat di sini untuk masalah baterai kita menggunakan baterai lithium ion. Ini baterainya ada di dalam jok. Jadi benar-benar nggak ada yang dirubah ya, benar-benar nggak ada yang diinin. Nah, termasuk si box baterainya juga sistemnya baut. Jadi kita bautin ke bekas engine mounting. Ini baterainya sangat bagus sekali, posisinya enak banget kelihatannya, simple, praktis, dan wah, yang jelas tahan hujan ya, tahan air. Karena nggak kena cipratan air atau nggak kena air hujan. Jadi benar-benar terhindar dari air, dan semuanya masih fungsi sama banget kayak motor standarnya. Nggak ada yang kita rubah, nggak ada yang kita bobok, nggak ada yang kita las. Kalau di bor ada, karena buat bikin gantungan si baterainya kita sistemnya baut, bukan sistemnya las. Jadi dibaut ulang seperti itu. Termasuk switch semuanya kita masih pakai bawahnya ya. Kita lihat, kita on kan ya. Nah, ada yang jadi pertimbangan sama yang punya. Nah, di sini masalah utamanya adalah si speedometernya nggak diaktifin, karena emang yang punya itu nggak mau diaktifin ya, karena pengen nanti kalau pada saat diganti mesin bensin masih bisa digunakan. Jadi di sini kita cuma pasang voltmeter kosong doang ya, voltmeter kosong buat melihat kapasitas si baterainya, kapasitas baterainya berapa volt lagi, seperti itu. Semuanya lampu-lampu nyala, lampu sen, lampu jarak jauh, nah ada semua. Ini ada tombol starter, tapi nggak dimanfaatin. Harusnya bisa dimanfaatin untuk tombol start atau tombol P. Di motor listrik itu ada namanya tombol P. Jadi pada saat kita pencet tombol P-nya, si motor baru bisa jalan. Tapi pada saat tombol P-nya tidak dipencet, motor nggak bisa jalan. Berhubung ini LCD-nya nggak diganti, jadi kita nggak manfaatin. Karena yang dikhawatirkan si pengguna itu tidak tahu ini posisi motornya sedang P atau lagi jalan. Seperti itu. Jadi begitu on, langsung jalan. Oke. Nah, ada yang unik satu lagi. Dimana unik-unikannya? Jadi untuk rem cakram, untuk rem bagian belakang kita menggunakan rem cakram, tidak lagi menggunakan rem tromol. Karena emang posisi si motornya emang bawahnya itu dia udah pakai cakram, sehingga si handle rem sebelah kiri juga kita ganti pakai cakram. Jauh lebih enteng ya, jauh lebih enteng dibandingkan kalau menggunakan kabel seperti itu. Tapi jauh lebih pakem ya, jauh lebih pakem. Jadi seperti itu. Ini untuk remnya. Jadi benar-benar kita nggak ada yang kita bobok, nggak ada yang kita rubah. Kita mendingan mengalahkan atau yang dikalahkan itu komponen-komponen yang kita pakai. Jadi harus pakai yang kecil atau pakai yang gimana supaya benar-benar bisa masuk, dan pada saat nanti motornya mau dikembaliin lagi ke mesin awalnya masih bisa dipakai seperti itu. Oke. Buat teman-teman yang ingin menanyakan masalah konversi motor, bisa langsung inbox nomor kita ada di bawah sini, atau bisa langsung komen di kolom komentar yang ada ya. Kita bisa konversi mulai dari sepeda ya. Jadi buat teman-teman yang punya sepeda biasa ingin dikonversi jadi sepeda listrik, kita bisa bantu. Terus juga kita bisa konversi motor ya, baik motor matic, motor bebek, motor sport, kita bisa bantu. Motor trail, motor balap, sekarang tuh lagi rame motor balap. Jadi sekarang lagi rame itu motor drag. Kenapa bisa rame? Karena motor kita kemarin pecah telur. Nah, pecah telurnya di mana? Kemarin pada saat kita motor Dragon namanya, ikutan street race di Kemayoran. Nah, motor kita menjadi juara 1, motor tercepat motor listrik di street race Kemayoran kemarin ya. Jadi pecah telur tuh. Jadi untuk saat ini di Jakarta, event Jakarta, motor kita menjadi motor tercepat untuk saat ini. Nah, kita masih menunggu nih teman-teman nih yang dari Taiwan, yang lainnya juga, untuk ikut meramaikan motor-motor listrik yang ada di Indonesia, supaya ya jangan kita sendirian lah. Kalau cuma sendirian kan kurang enak ya ada temennya. Jadi kita sih menunggu nih teman-teman yang lain. Ayo kita guyup rukun bareng-bareng, kita kembangkan motor listrik menjadi motor yang ramah lingkungan, motor yang
bisa diandalkan dan motor yang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Oke, seperti itu. Nah, buat teman-teman jangan lupa subscribe ya, dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa ngikutin channel kita.